Halo Scorpio, apa kabar? Semoga semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita kali ini mau reading tentang pesan cinta yang ingin disampaikan seseorang padamu. Kita reading ini karena ini bulan Februari, bulan penuh cinta. Kita akan coba tema-tema cinta ya untuk kedua belas zodiak. Di sini bacaan ini adalah general reading ya Libra, tidak bisa cocok, tidak bisa sesuai buat semuanya. Jadi bijak-bijak menyikapinya, ambil saja pesan baiknya, pesan buruk, buang pesan buruknya. Dan juga readingan ini adalah energinya juga bisa vice versa ya, karena ini readingan cinta. Bisa jadi kebolak-balik sama orang yang saat ini dekat sama kamu, atau yang sedang kamu pikirkan, atau yang sedang ada dalam hati kamu, atau pasangan kamu ya, energinya bisa kebolak-balik. Dan ini hanya prediksi, nggak usah dibawa ke dalam hati, nggak usah jadi kesal-kesal ya. Kita enjoy aja di sini, kita fun reading aja di sini. Kita mau bahas pesan apa yang datang kepadamu, apakah dari mantan, dari pasangan, atau dari seseorang yang lagi PDKT sama kamu. Kita mau lihat di sini ya. Aku sudah shuffle kartunya. Di sini pesan untuk kamu adalah I know I mess up everything. Ada 3 pesan untuk kamu ya, Scorpio. You and I were too young. Kemudian yang ketiga pesannya adalah redirect your thoughts. Focus on what you want to attract in this relationship, not on what you fear will happen. Oke. I know I mess up everything. Aku tahu aku telah mengacaukan segalanya. You and I were too young. Kamu dan aku masih terlalu muda. Kemudian di pesan yang ketiga, redirect your thoughts, alihkan pikiranmu. Dikatakan di sini, fokuslah pada apa yang ingin kamu raih dalam hubungan cinta, bukan pada apa yang kamu takutkan akan terjadi. Ya. Jadi di sini aku melihatnya nih Scorpio ya. Seseorang ini yang mengirim pesan kepadamu adalah seseorang yang aku lihat memang usianya bisa jadi masih muda ya. Seseorang yang lebih muda dari diri kamu, yang belum berpikir dengan matang, yang belum cukup dewasa dalam menjalani hubungan ya. Mungkin dia sudah berumur cukup misalnya ya, tetapi dalam menjalin hubungan pola pikirnya itu masih kekanak-kanakan, belum dewasa, belum matang gitu ya. Sehingga seringkali dia bersembunyi pada keberadaan dirinya yang memang masih muda gitu. Misalnya ibaratnya kayak misalnya kalian berselisih paham, dia selalu minta dimaklumin karena aku kan masih muda, aku kan nggak paham yang begini, misalnya kayak gini, aku kan nggak ngerti, aku kan masih kecil, dan lain-lain gitu ya. Jadi dia selalu bersembunyi di balik merasa dirinya yang lebih muda dari kamu, yang lebih kecil, atau memang jenjangnya jaraknya itu cukup jauh dari kamu gitu ya. Sehingga hal ini seringkali membuat kamu kesal gitu ya. Hubungan ini tuh jadi kayak on off misalnya kayak gitu. Kadang hangat, kadang dingin, kadang baikan, kadang berantem lagi gitu ya. Dan hal inilah yang membuatnya sering salah paham. Dengan belum adanya kematangan dan kedewasaannya dia, ya dia jadi lebih mudah emosi, aku lihatnya di sini gitu ya. Egonya lebih tinggi sehingga hubungan kalian juga kayak selalu di ujung tanduk gitu ya. Sebentar-sebentar berantem, sebentar-sebentar udah kesal-kesalan gitu ya, mudah marah. Orang yang mudah marah takut, khawatir, cemburu gitu, macam-macam lah ya. Karakter-karakter pola pikir seseorang yang menjalani cinta tapi belum dewasa gitu. Jadi di sini Scorpio kamu sepertinya perlu memberikan semacam pengertian, pemahaman padanya gitu ya. Dan juga jangan lelah melakukannya karena hal ini harus sering diulang gitu, harus diingatkan lagi dan lagi gitu ya, supaya dia juga kedewasaannya itu semakin terbentuk seperti itu ya.
Kita mau lihat sekarang, sosok orang yang kirim pesan kepada kamu ini seperti apa gitu ya sosoknya ya. Kalau kita lihat ya, di sini ada judgment. Memang di sini orangnya itu kayak masih apa ya, kasarnya itu plan gitu ya. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Maunya diikutin seperti itu. Jadi kayak ada banyak kebimbangan di dalam dirinya dia ya, mungkin karena kebelum matangannya dirinya dia itu ya. Kemudian di sini juga ada Seven of Cups ya. Dengan adanya Seven of Cups juga sepertinya dia merasa bahwa dia pikir menjalani sebuah cinta itu penuh dengan keharmonisan terus, mesra-mesraan terus, bucin-bucinan terus, nggak ada masalah, kayak begitu ya. Jadi setiap kali ada masalah ya dia sebenarnya pengennya menghindar, pengennya tuh nggak ngadepin, pengennya itu uh, ya jadi kesel gitu loh, karena kok ini cinta tapi kok masalahnya banyak banget sih yang harus dihadapi gitu, kok bukannya sayang-sayangan aja, bukannya cinta-cintaan aja gitu, tapi kok ada aja masalah yang datang gitu ya. Jadi dia kayak kayak kesel gitu, tidak sesuai seperti yang dia bayangkan kayak gitu ya. Kemudian di sini ada the devil. Ya karena dia masih mungkin belum terlalu dewasa ya, sehingga dia otomatis kekanak-kanakan, otomatis emosinya tinggi, egonya tinggi, mau menang sendiri, mau didengerin, nggak mau ngalah, maunya di ngertiin, ibaratnya kayak gitu ya. Kemudian di sini ada Three of Coin ya. Sebenarnya dia pengen hubungan sama kamu itu bisa berhasil, bisa berjalan lagi, nggak banyak berantemnya gitu. Cuman dia maunya ya dia di ngertiin terus gitu. Dia pengennya pihak kamu tuh ngalah sama dia gitu. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, ya itu kayak harus maunya tuh diturutin kayak gitu ya, lebih kurang ya. Ya, jadi kita kalau mau lihat lagi seseorang ini sebenarnya sosoknya, sebenarnya kalau misalnya dia itu diberi bimbingan atau apa, dia menjadi orang yang bisa mandiri gitu, orang yang bisa mampu untuk berubah, dia bisa berubah sebenarnya gitu ya. Terus kemudian dia orangnya juga sebenarnya imajinatif, kreatif, seperti itu ya. Dia mampu menciptakan ide-ide baru, apakah dalam pekerjaannya, usahanya, seperti itu ya. Kemudian di sini dia juga orangnya mungkin agak apa ya, kalau anak sekarang bilangnya rebel gitu ya, agak pemberontak gitu, agak ya gitu, kalau dikasih tahu nggak mau dengerin, dia merasa benar sendiri, seperti itu, dia maunya hidup tuh bebas gitu loh, nggak mau diatur-atur gitu, semangat kebebasannya itu tinggi gitu ya. Kemudian di sini juga dia sebenarnya orangnya itu bisa diajak kerja sama sebenarnya. Kalau diajak ngomong baik-baik gitu ya, dia bisa ngerti seperti itu. Cuman kadang-kadang ya egonya dia masih di depan seperti itu ya. Jadi dia memang agak susah gitu untuk di sini kalau aku lihat ego dan emosinya dia ini cukup tinggi gitu. Ya, walaupun dia orangnya itu sebenarnya baik, bisa dikasih tahu, tetapi karena dia keras kepala, ego, kemudian dia apa ngelawan gitu ya, ibaratnya memberontak gitu, nggak mau dibilangin gitu, agak keras kepala, itu jadi agak susah ya buat diri kalian gitu ya. Gitu. Oke, kemudian kita mau lihat di sini kira-kira profesi atau pekerjaannya dia itu apa ya? Sepertinya dia mungkin bergerak di bidang yang penuh ide, kreatif, kayak gitu ya. Bisa jadi mungkin dia, kalau dia studi, mungkin studi sebagai desainer, misalnya kayak gitu. Kalau dia bekerja ya bisa aja dia sebagai desainer, atau mungkin dia sebagai seniman, musisi, hal-hal yang berkaitan dengan seni dan kreativitas. Kemudian di sini juga aku lihat ada yang berkaitan dengan teknologi gitu ya. Kemudian dia seperti ada yang bekerja dalam satu tim gitu untuk mencapai suatu target. Kemudian dia juga
bekerja di bidang pendidikan, pelatihan, arsitek mungkin, desain. Ya, jadi banyak sih kalau aku lihat di sini ya, bisa jadi dia juga desainer grafis kayak tadi ya, berkaitan dengan seni, atau dia programmer, atau dia seorang guru, seorang dosen, pembimbing, pelatih, kemudian dia arsitek tadi udah aku bilang, kemudian desain interior, desain eksterior, segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang estetik gitu ya. Dia orangnya kan seni gitu ya, jadi dia bisa menciptakan suatu ide yang menarik lah gitu ya. Sebenarnya dia cukup kreatif orangnya ya. Terus kemudian bisa juga dia seorang pemilik punya studio desain ya. Bisa jadi juga dia punya mungkin bekerja di lembaga pendidikan, atau dia yang punya lembaga pendidikan, atau dia bekerja di biro arsitektur, biro desain. Kemudian di sini bisa juga dia bekerja di lembaga hukum ya. Seperti itu ya. Sekarang kita mau lihat pesan nasihat untuk kamu yang Scorpio ya. Di sini nasihat untuk kamu itu ada like attracts like. If you long for more love, be more loving. Oke. Suka akan menarik suka. Seperti cinta juga akan menarik cinta. Kebaikan pun akan menarik kebaikan. Semua akan datang kepada kamu sesuai dengan energi yang keluar dari dirimu, Scorpio ya. Dikatakan di sini, semua akan datang padamu sesuai dengan energi yang keluar dari dirimu. Jadi kalau misalnya saat ini kamu butuh cinta, maka kamu pun harus mengeluarkan energi cinta. Kalau kamu mengeluarkan energi cinta, maka seseorang juga akan menyayangi kamu ya. Jadi kalau kamu butuhnya cinta, maka kamu harus jadi seseorang yang lebih penyayang gitu. Kalau kamu mengeluarkan energi penyayang, ya kamu akan banyak disayangi orang, seperti itu ya. Jadi mungkin di sini adalah kalau misalnya cobalah kamu untuk, mungkin karena dia seperti ini, kamu meresponnya itu dengan emosi, dengan kesel gitu ya. Jadi coba keluarkan energi cinta kamu. Coba sayangi dia dengan lemah lembut, dengan kebaikan. Jangan kesel dilawan dengan kesel juga, marah dilawan dengan marah juga gitu ya. Akhirnya ibaratnya kayak besi ketemu besi terus gitu kan. Tapi cobalah kamu lakukan itu dengan kelembutan. Kelembutan, maka kamu juga akan dapat kelembutan. Kamu berikan perhatian, dia juga akan memberikan perhatian kamu. Mungkin butuh effort ya, sedikit effort, tetapi itu bisa menjadi kebaikan bagi banyak orang. Dalam arti kamu dan dia, nggak cuma untuk dia saja, tetapi kamu pun juga akan menjadi lebih dewasa, atau mungkin kamu di sini jadi mau nggak mau jadi lebih lembut lagi gitu ya, Scorpio ya. Oke, sekarang kita mau lihat ada zodiak apa yang ketarik energinya di sini ya. Apakah energi dia ada di sini zodiaknya? Oke. Di sini ada Aries, ada Cancer, ada Pisces, ada fire sign, Aries, Leo, dan Sagittarius, ada earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn, dan ada Aquarius. Oke, sekarang kita mau lihat dari angka. Ada angka 30, 27, 93, 90, 25, angka 6, 18, 31, dan 26. Oke, sekarang kita mau lihat hurufnya ya. Mungkin ada inisial kamu, nama tengah, nama depan, nama belakang. Oke, di sini ada A, ada T, ada H, hero,
ada E, ada B, ada R, ada Z, ada E lagi, kemudian ada S, ada O, ada X, kemudian ada T, ada G. Oke, aku rasa ini saja yang aku punya untuk kalian. Oh ya, oke, mungkin perlu dideketin ya. Mungkin ada. Oke. Oke. Oke, Scorpio, ini saja yang aku punya untukmu. Semoga bermanfaat, semoga bisa menghibur. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Sehat selalu, Scorpio, dan terima kasih. Salam.